Ya, semangat pagi sahabat seruput. Jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat seruput, Ngopi Seru kali ini sangat spesial. Kenapa? Karena dilakukan di seputaran Pantai Kramas. Kita datang ke tempat salah satu pengusaha UMKM yang sukses. Salah satu usaha yang unik banget, milik sahabat saya. Ya kan, sahabat saya ini keren banget. Kenapa? Dari Jakarta, ya kan, memilih ke Bali untuk membangun sebuah tempat usaha yang namanya pabrik bir. Mau tahu tentang beliau, mau tahu tentang produknya? Ikutin saya. Bro, apa kabar bro? Welcome. Thank you. Ya, sahabat seruput, kali ini saya datang ke sebuah tempat pabrik bir yang dibangun oleh sahabat saya dari Jakarta, ya kan, dengan Bro Yoyo. Nanti kita mau cari tahu lebih jauh tentang produknya. Ini tempatnya mereknya apa, Bro? Breman, ya kan? Mau tahu kan, aneh kan, biasanya bir kan namanya ke barat-baratan, tapi ternyata namanya ke Indonesiaan. Breman ya kan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, cari tahu banyak hal tentang Breman, ya kan, kembali saya ingetin, lihat yang di bawah sini, nih yang di tengah nih, ya kan, tuh. Subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang tayang. Kemudian kalau dari episode kali ini sahabat seruput mendapatkan pencerahan, mendapatkan insight, please share linknya sehingga semakin banyak anak muda Indonesia mendapatkan ide kreatif untuk membangun hidupnya menjadi lebih baik. Bro, gimana? Kemarin kan gue nelpon nih, ya kan? Ya. Gue tahu lah dari tahun kemarin lu ngebangun ide ini, ya kan, mau bangun perusahaan pabrik bir di Bali. Gue nanya dalam hati gue, ini lagi masa COVID, di mana orang-orang pada tiarap, lu bangun usaha di sini, ya kan? Itu gila banget menurut gue, tapi visioner lah. Beda, visioner sama gila tuh tipis banget, ya kan? Tapi gue bilang visioner banget. Nah, nanti gue mau cari tahu nih. Yeah. Berbagai hal. Makanya kemarin gue minta, boleh nggak buat tour ke monggo, tempat lu? monggo. Boleh ya? Boleh. Mau langsung? Sahabat seruput boleh nggak? Oh iya, bagus. Boleh ya? Biar makin banyak yang tahu lebih bagus. Nah, sahabat seruput kali ini agak beda. Biasanya kan kita opening nyeruput kopi. Kan lucu nih, kita ke tempat pabrik bir mau nyeruput kopi ya nggak bisa. Jadi nanti kita di ujung akan nyobain bir produksinya Bro Yoyo, ya kan? Birman. Bener ya? Breman. Oke, mau tahu lebih jauh? Ikutin kita. Ayo bro. Ayo, monggo silakan. Oke, welcome. Ya, sahabat seruput, welcome. To ya kan? Breman Brewery. Bro, kenapa? Itu tadi pertanyaan gua, kenapa namanya Breman? Oke, jadi Breman ini itu sebenarnya diambil dari kata Sanskerta kuno. Kuno. Which is Bremantia. Dari kata Bremantia, okay. Yang artinya itu spirit atau semangat. Gitu. Jadi sebenarnya yang mau kita lakukan itu adalah kita ingin membuat produk yang bisa merepresentasikan spirit dan culture dari Indonesia, khususnya Bali. Gitu. Makanya lu ngambilnya Breman. Ya, dan Breman itu kan banyak orang yang suka salah nih, dikiranya Bremen Jerman. Iya, nah, itu dia juga tadi sengaja salah gitu. Ngomong Bremen ya kan, iya. Sahabat seruput, ternyata ngomongnya salah. Gue yang kebule-bulean, ternyata yang Breman. punya bos saya ini Yoyo ya kan. Breman dari bahasa Sanskerta. Artinya gitu. spirit atau artinya semangat. Spirit. Makanya kita juga tagline-nya the distinctive spirit of a culture. Jadi kita memang mau mengeluarkan spirit dari culture-nya Indonesia, khususnya Bali. Bahkan dari logonya pun juga kita burung jalak Bali yang khusus Bali. Ini burung jalak Bali. Yes. Gua kira phoenix loh. Bukan kan? Salah gak? Berarti Ya, burung jadi jalak Bali. jalak Bali digambarnya pakai art tribal Balinese style, art tattoo Balinese style. Yes. Jadi emang kita bener-bener Indonesia banget, tapi yang terlihatnya tuh internasional gitu. Jadi kita ingin biar ini loh anak bangsa ini bisa bikin produk bir dengan kualitas internasional. Lokal, produk lokal, bir, tapi nggak kalah dengan produk Yes. internasional rasa bir dari luar. Yes, bahkan sampai brewmasternya pun orang Indonesia. Serius? Yes. Jadi
Bremen ini Bremen. bahasa kebiasaan kebule-bule kan Bremen. Bremen ini brewmasternya itu Orang Indonesia yang sekolah di Jerman dan benar-benar mereka mengambil beer engineering. Jadi benar-benar ini buatan lokal, karya anak bangsa, owner dan dibuat oleh anak bangsa. Pertanyaan gua gini bro, ya sahabat seruput ini teman saya dari Jakarta ya kan, Yes. ya kan? Beliau ini sekolah di luar negeri juga segala macamnya tuh di Jakarta, hidupnya tiba-tiba kenapa lu milih Bali, invest di Bali? Gampangnya sih gini, kita kan mau buat produk yang internasional. Yes. Nah, di mana lagi tempat yang cocok di Indo yang isinya itu mix, baik lokal, domestik maupun internasional? Ya Bali. Karena Bali merupakan destinasi pariwisata Internasional. dan di sini pun juga saya rasa untuk produk minol atau alkohol Minuman itu alkohol. bir itu paling cocok saya rasa di Bali untuk memulai pertama. Yang kedua, air di Bali itu bagus. Untuk produksi bir. Yes, untuk produksi bir. Oh, Air di Bali itu I bagus. see. Terutama di daerah sini ya. Karena kan dia dari air mata air Selukat itu airnya bagus. Nah, sahabat seruput untuk yang kalian belum tahu Bremen ini di mana, lokasinya adalah di Pantai Kramas. Ya kan, kalau deket ada sebuah hotel di depan, ya kan komune itu tinggal masuk aja, nanti ketemu tuh Bremen di sini. Tapi pertanyaannya gini, ini lu pabrik doang atau juga orang bisa ke sini beli menikmati bir lu? Ada tuh di situ restoran. Oh, berarti Bisa. ada restorannya? Ada, bisa langsung. minum. Oh, oke. Berarti ntar gue boleh nyoba? Oh boleh lah. Ya. Boleh lah, pasti lah. Oke. Sekarang posisinya gini bro, gue mau tahu nih, kan tadi kan kita katanya mau diajak tur. Ya. Nah, sekarang gue mau tahu nih, proses pembuatan bir dari awal sampai akhirnya, ya kan, dari versinya Brima, Ya. kan? Boleh? Boleh, ayo mari. Oke, ikutin Let's go. sahabat seruput. Oke. Ini ruang apa yo? Jadi ini adalah ruang stok malt kita. Oke. Jadi ini adalah tempat di mana kita nyimpan semua stok malt kita yang kita import dari luar. Nah, ini kebetulan gandum. Ya, ini kebetulan ada Oji, dia brewmaster, salah satu brewmaster kita. Oh nih, Yes. Ji. Nah, berarti ini brewmasternya. Yes, ini brewmasternya. Ah, berarti- yang tadi gua omongin sedikit. Berarti gue mau nanya detail-detail tentang malt ini gandum kan? Gandum. Ya sahabat seruput, bahan utama kalau mau bikin bir itu gandum. Nah kita hari ini nih thank you banget nih Bro Yoyo ngajak salah satu kasarnya chefnya atau brewmaster untuk pada saat produksi bir biar nanti Oji yang nerangin. Ji, ceritain dong ini bahannya apakah gandumnya sama semua atau beda-beda? Nah kalau gandum tuh sedikit ada banyak jenisnya ya. Jadi bisa dilihat kan sini ada yang hitam, ada yang warnanya itu mungkin kuning kecoklatan. Mereka itu fungsinya itu supaya untuk kandungan gula nanti untuk difermentasikan gitu. Dan nggak cuma itu juga, mereka juga mempunyai kandungan protein, mineral, vitamin. Tapi semuanya itu setiap satu jenis memiliki fungsinya masing-masing kayak gitu. Nah, berarti ini beda-beda. Dan asalnya juga beda-beda. Kan biasanya kalau ngomong bir sahabat seruput biasanya yang terkenal tuh dari Jerman. Yes. Ya kan? Makanya sekolahnya aja Di Jerman. ini di Jerman sekolahnya. Beer engineering. Wow, tuh ya kan, nggak sembarangan loh ya kan, Birman benar-benar menyiapkan SDM-nya ya kan, ya nggak nanggung-nanggung. Brewmasternya aja sekolah di Jerman. Nah, bedanya apa bro? Apakah tiap semua malt atau gandum ini dari Jerman semua? Terus kok ada yang putih, ada yang hitam? Ini bedanya apa? Kalau misalnya malt itu untuk daerah asalnya ya kebanyakan memang dari Eropa ya. Dari Amerika juga banyak. Australia, Inggris. Nah, cuman yang membedakan misalnya kayak ini nih, warnanya berbeda. Mereka tuh melalui proses yang istilah kasarnya kalau dalam bahasa orang awam itu roasting. Oh, di roasting. Di roasting. Tapi kalau bahasa untuk kita sebagai brewmaster, kita sebutnya itu kilning. Jadi sebelum maltnya ini siap untuk diproses, mereka tuh melalui proses yang namanya itu malting proses. Dari mana asalnya? Yang kalian Semuanya pakai? ini, kita semua dari Eropa, ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris, kayak gitu. Nah, dari sini nih bahan-bahan ini ntar proses pertama kali diapain? Jadi setelah kita racik nih, oh proporsi yang ini segini, lalu kita campur semua dan kita giling. Kita giling. Nah, kita bisa lihat gilingnya nanti. Ya. Posisinya. Ayo. Nah, sahabat seruput ikutin kita ya. Nih mumpung brewmasternya mau ngajarin kita, mau ngasih lihat
Ya kan, tapi kalau campurannya ya kan masing-masing beda karena itu adalah rahasia perusahaan. Nah, sahabat seruput, kayak gini nih. Dari tadi ya kan gandumnya akhirnya berubah. Ini berarti yang kayak gini nih jenisnya gilingannya kasar apa halus? Bisa dibilang kasar sih. Oh, yang Bisa kasar. dibilang kasar karena kan bubuknya tidak banyak ya. di dalam. Dari sini tuh kemana nih bro? Dari Banyaknya? sini baru kita bakal seduh. Oh diseduh? Diseduh. Kayak kopi diseduh Yes, ya kan? betul. Bener ya Yo? Bener, kayak kopi. Oke, kita ke sana. Ya. Ini tempat untuk produksinya. Iya, jadi ini nih jantung brewery kita. Disinilah semuanya proses awal itu terjadi ketika kita memasukkan, mencampurkan bahan-bahan bir yang udah kita siapkan. Kalau kita ngomong bahan bir Ji, tadi cuman gandum doang plus air, lu campur di sini atau ada kandungan lain? Nantinya ketika prosesnya itu sudah melalui tahap-tahap ekstraksi gulanya udah selesai, kita lalu campurkan dengan hops. Oh. Dan istilahnya kan ini mesin semua sudah di setting supaya memudahkan kita untuk bekerja juga kan. Ini mencet apa sahabat seruput? Ini tombolnya banyak loh. Dari nomor, gue bingung nih, dari nomor 10 ada angkanya sampai 58. Nah ini ya didesain istilahnya supaya kita mau masukin lewat mana, transfer kemana. Nah itu salah satu fungsi-fungsi tombolnya di situ. Tapi istilahnya kata ya misalnya saya mau masukin air, saya pencet 2 nomor ini, airnya masuk ke dalam. Oke, terus ini yang gede ini satu lagi? Ini tangki penyaringan. Jadi di dua ini ada 2 tangki seduh dan tangki penyaringan. Di tangki seduh kita masukkan bahan gandum kita campur sama air, lalu kita panaskan. Kita seduh dia dengan air panas. Kayak bikin kopi ya? Iya, Seduh, jadi di kopi sini dia seduh. dipanaskan. Oke, terus setelah dari sana? Setelah kita panaskan, gulanya itu keluar. Yes. Jadi manis. Dari situ kita transfer dia ke sini. Kayak gitu. Nah, gunanya ini tangki penyaringan adalah supaya kulit-kulit dari gandum tadi itu Nggak keikut? nggak ikut. Bersih? Bersih. Tapi kita menggunakan filtrasi alami di sini. Jadi kalau dilihat dalamnya itu ini ada 2 kompartemen istilahnya. Oke. Ampasnya nanti tertinggal di atas, sari-sarinya itu turun ke bawah. Kayak bikin drip coffee. Yes. Seperti itu. Yo, gue liat mesinnya sih segede ini ya kan. Ini mesin dan lu bikin di Indo atau gimana nih ceritanya sampai ada di sini? Jadi mesinnya sendiri itu dia dari Jerman. Dia handmade di Jerman. Lu impor juga nih mesin? Impor. Jadi Gila. di sini tuh dia benar-benar semuanya handmade. Waktu itu saya ke Jerman ngeliat sendiri, mereka ngetok-ngetok sendiri kayak ketok magic. Dan ini dia butuh waktu sekitar 6 bulan. Tapi rapi loh, Iya, rapi. rapi. Terus pada saat setting, Iya. ini kalian setting sendiri atau dari sana juga datang? Dari sana datang, tapi mereka hanya supervise. Jadi kita sendiri yang bisa bikin sendiri ini. Berarti tetap ya? Ya, jadi sebenarnya kenapa mereka supervise? Garansi bos. Oke. Jadi takut ada apa-apa ya kan Iya. bisa. Oh, berarti Iya, jadi tetap mereka anak di sini. Indonesia lah ya kan Yes, yang ngerakit ini yes, assemblingnya orang iya. Indonesia. Jadi sampai tukang lasnya pun juga orang Indonesia. Jadi dia hanya datang ngelihat, oke lasnya udah benar. Memastikan benar apa semuanya juga terpasang dengan baik, dites, di trial sampai semuanya oke. Ini yang lu bilang kenapa lu milih di dekat Pantai Keramas karena di sini airnya the best untuk produksi produk kalian. Ini ruang apa, Bro? Jadi yang sebelah sana itu adalah ruang fermentasi. Nah, gua nanya sama brewmaster nih, ya kan? Kalau ngomong fermentasi kan tergantung berapa lama. Nah, kalau gua orang awam bener nggak semakin tingkat alkohol itu ditentukan berapa lama fermentasi atau gimana, Bro? Atau tingkat rasa? Yang menentukan itu kadar gulanya seberapa tinggi. Oke. Gitu. Semakin manis itu semakin tinggi alkoholnya. Kalau di sini fermentasi itu kan istilahnya proses perubahan dari gula menjadi alkohol, ya kan? Nah, di sini ini memakan waktu proses sekitar 2 sampai 3 minggu. Tergantung brewmasternya siapa. Kalau misalnya Tergantung resep. tergantung resep. Kalau misalnya saya mau cuman misalnya 3 hari, 2 hari kita juga bisa kayak gitu. Jadi itu tergantung dan ada efek-efeknya kenapa ini seperti ini dan kenapa. Jadi semakin tinggi alkohol, misalnya kita punya tingkat tingkat gulanya itu 10. Iya. Ketika difermentasikan itu
kadar gulanya itu ketika melalui proses fermentasi menurun dan alkoholnya naik dan dia juga menjadi 10. Kebalikannya. Iya. Jadi yeastnya tuh makanin gula, kemudian sama dia berubah menjadi alkohol. Memang kalau produk bir lain, maksudnya yang di kan ada dua nih. Gua kadang nggak ngerti nih. Kalian ini kan nggak main bir kalengan yang kecil-kecil atau bir botolan, ya kan? Itu bedanya apa sama kalian? Apa isinya sama atau apa? Nggak sebut merek lah, nggak usah sebut merek. Sebenarnya kalau kita itu tanpa melalui proses filter. Nah, filternya itu maksudnya kan dia kan ada yeast, ada raginya, ada maltnya gitu kan. Kemudian setelah masuk ke tangki aging itu masih ada mineral-mineral di dalamnya itu masih ada. Nah, begitu proses ke packaging, kalau yang lain tuh biasa difilter. Kenapa? Jadi di dalam kaleng dan botolan itu dia bisa tahan lama. Oh, I see. Itu. Sedangkan kita enggak, kita tidak pakai proses filter. Jadi kalau kita ingin menjaga kualitas birnya. Jadi itu tidak kita filter. Jadi berarti kalau filter itu sebetulnya menurun ya ininya. Kualitasnya sedikit bukan menurun, beda lah. Tingkatan level nikmat segala macam itu beda. Iya. Beda lah, ada perbedaan di rasa gitu ada lah pasti. Nah, sahabat seruput ngerti kan maksudnya ya. Jadi Bro Yuri bilang posisinya kalau kita ngomong bir kan biasanya yang kita minum tuh yang beli kalengan atau botolan ya kan. Itu sudah melewati proses penyaringan. Jadi kayak buih-buih segala macamnya itu yang kayak sisa-sisa dari fermentasinya itu udah nggak ada. Udah bersih. Udah bersih. Oh. Nah terus kalau dari sini nih Ji Bro Master, dari sini dia lari kemana lagi? Dari sini setelah kelar fermentasi itu kita pindahkan dia ke tangki penyimpanan, tangki aging. Namanya tangki aging. Iya. Dan di sini itu dia bakal stay selama 2 bulan. Setelah di sini didiemin aja, nggak dikasih apa-apa lagi, udah diemin aja. Mesin, maksudnya cuma mesin pendingin. Ini apa? Pendingin kan? Pendingin. Udah dibiarkan dia terjadi proses alami sendiri di sana. Ya sahabat seruput, kita nih sekarang udah di tempat stasiun pengisian. Jadi Birman ini posisinya bukan jual botolan tapi jualnya barel. Bener ya? Iya betul. Berarti otomatis kalau end user di rumah dia nggak bisa ya, kecuali dia punya mesin tapping. Iya. Berarti ini kalian ini segmennya kemana Ji? Ke restoran. Restoran? Yes. Ke restoran. Berarti gue baru tau juga, gue anak lugu soalnya kan. Berarti maksud gue berarti kalau restoran kalau di Jakarta gue tahu ya kan, di Grand Indonesia segala macam kita bisa mesen bir yang brandnya nggak cuma brand kayak yang udah ada di pasaran, tapi ada yang beda. Berarti itu mereka tuh pakai mesin tapping sedot dari barel. Yes. Dari tangki penyimpanan di sana, birnya itu kita transfer melalui pipa-pipa ini, lalu kita masukkan kepalanya itu ke dalam barel seperti ini. Oh, lock, kunci, baru diisi. Birnya mengalir. Terus pertanyaannya gini, kalau udah di dalam barel, udah isi nih, lu kan tadi bilang kalian punya jangka waktu untuk dinikmati birnya. Yes. Berapa lama? Kalau setelah dibuka itu optimal itu sampai 3 sampai 5 hari. Maksudnya buka pada saat di restoran tuh dia udah buka, seal udah pasang sama tapping. Iya. Beda ya kalau udah masuk sini ini bisa tahan 6 bulan 1 tahun. Oh, intinya kalau belum dibuka. Iya, tapi begitunya dia udah masuk tapping, dibuka itu 3 sampai 5 hari optimal. Terus gini, kalau kita ngomong bir kan ada tingkat rasa atau apa istilahnya, gue nggak ngerti nih, gue orang agak buta tentang bir. Istilahnya Breman itu untuk menentukan ini tingkat kepadatannya atau ini tingkat manisnya atau apanya, itu kalian punya konsep produknya apa? Biasanya sih mungkin ada IBU sama ABV. Kalau ABV itu dia sebenarnya tingkat alkoholnya. Kalau tingkat alkohol kita 2 produk itu 4,6%. 4,6%. Yes. Nah, yang satu lagi itu IBU. IBU itu adalah tingkat kepahitan, International Bitterness Unit. Nah, itu kalau kita di angka 19 dan 20, which is itu tidak terlalu pahit. Gitu. Kalau produk lain ada yang bisa sampai 100, berapa puluh gitu banyak. Terus kalau yang lu maksud, lu pernah cerita sama gue, bro, datang dong main ke sini.
Ya kan kalau sore-sore lu nyobain deh yang dark beer gua. Ya. Kalau agak siang kayaknya yang light beer tuh maksudnya konsepnya gimana? Jadi kita ada 2 produk itu gelap dan terang. Oke, gelap dan terang. Nah, jadi sebenarnya sih kalau yang terang itu kita konsepnya itu adalah basic beer. Oke. Jadi itu bukan resep rahasia ya, itu bukan resep rahasia, tapi itu adalah resep yang dari dulu memang sudah dibuat oleh orang Jerman pada awal mulanya. Yang membedakan di sini itu adalah airnya. Berarti unsur air itu ngaruh banget. Yes, karena Sama tingkat rasa bir. air itu 92% bir itu air. Oke, berarti bisa ya resepnya sama, Iya, tapi airnya bisa dari sini, dari mana pun beda bisa beda. rasanya. Yes. Bahkan nih fun fact ya, sebelum kita menentukan bikin bir apa, kita research dulu airnya. Begitu sudah tahu airnya karakteristik seperti apa, baru kita bikin birnya. Resep birnya. Yes. Gitu. Oke, berarti light. Terus kalau dark? Kalau gelap itu sebenarnya itu resepnya Brewmaster. Wah, Itu masterpiece-nya dia lah. itu perbedaannya ya. Itu perbedaannya ya. Ya kan? Iya. Oke, terus kalau dari sini selesai udah Selesai. alur distribusi. Iya, jadi kita bayar cukai dulu, baru kita keluar. Nah, Jadi semua yang di sini nih kosong semua nih. oke. Ya, karena nggak boleh kita simpan bir yang sudah di situ di dalam pabrik, nggak boleh. Gitu. Oke. Legalitas lah itu. Legalitasnya. Berarti ini pengusahanya anak baik ya? Oh iyalah. Anak baik ya? Ya kan? Kita ingin merepresentasikan bangsa Indonesia ya juga harus Iya. mengikuti aturan juga. Gue suka nih sahabat seruput kalau ketemu anak muda pengusaha ya kan, entrepreneur kayak Yoyo dan kawan-kawan ya kan, yang membangun sebuah konsep bisnis ya udah tetap harus di jalan yang benar. Nah sekarang mau ngomong, gue boleh nyoba dong birnya? Boleh, boleh. Nah Ada di restoran, ada. Gue dari tadi mau tahu birnya sebenarnya ya kan, gue udah gak sabar. Ayo kita ikutin sahabat seruput. Ya sahabat seruput, akhirnya saya tiba di momen yang paling saya tunggu-tunggu dari depan tadi sebenarnya ya kan. Yaitu kita mau nyobain ya kan birnya yang dark dan light dari Bremen. Ya, nah, saya beruntung banget, kenapa? Karena yang ngelayanin saya langsung, ya kan? Masternya, ya kan? Master brewernya, ya kan? Yang sekolah tadi di luar negeri, di Jerman untuk bir doang. Gue sekolah S1 di Indonesia capek banget. Soalnya bir fun banget. Oke, gimana bro? Oke, gue ambil gelasnya dulu ya. Jadi kalau kita di sini servingnya itu gelas tadi fresh. Jadi ini yang gelap dulu ya, kita serve. Jadi kita di sini ada dua produk ya, gelap dan terang. Nah sebenarnya kalau mau gampangnya sih konsepnya tuh terang itu diminum pada saat terang dan gelap itu diminum pada saat gelap. Walaupun pada prakteknya itu palet orang Indonesia itu pasti akan lebih senang dengan yang terang. Tetapi kalau yang sudah peminum nih pasti senangnya yang gelap. Biasanya kayak gitu. Nah, Brewmaster ini kenapa ngaruh masih gue kadang tuh kalau minum bir, ya kan? Gue tuh kadang kalau minum bir, gue nggak mau ada busanya tuh, gue buang tuh busanya, ya kan? Atau tumpah-tumpah tuh busanya. Itu busa itu ngapain sih? Gue pengen tahu tuh. Busa Detailnya. itu istilahnya salah satu keindahan di bir juga gitu. Jadi kadang orang tuh pengen minum ada busanya, dan busa itu adalah salah satu tanda kalau bir itu tuh stabil. Jadi busa itu kalau misalnya bir yang enak nih, kalau menurut kebanyakan orang, ketika mereka minum busa itu masih ketinggalan di gelasnya. Oke. Gitu. Dan mereka busanya itu nggak bakal hilang sampai minumannya itu habis. Itu baru tandanya bir itu enak, biasanya kayak gitu. Itu dari penilaian mata ya, kayak gitu. Jadi ini bir kita yang gelap, mungkin kalau mau bisa dicoba. Cheers. Enak. Serius, birnya enak. Kalah yang kalengan. Serius, gue biasanya kelasnya kalengan soalnya bro. Tiba-tiba gue minum bir yang beneran. Ini dark. Oke. Sekarang yang terang. Oke. Ini kebetulan aja minggu ini kita lagi stress test mesin yang ini.
Jadi kita taruh di sini untuk kita coba. Gitu aja. Tapi mesin tapping itu sebenarnya nggak ngaruh kan? Sama isi di bawahnya itu kayak ini lu beli lagi nambah. Iya. Padahal kan di tadi tempat itu ada banyak tuh. Iya. Sebenarnya kan ini sebenarnya mesin yang ini nih buat event. Jadi kita memang purchase ini buat kayak event di hotel atau mungkin acara ulang tahun di gedung gitu, kita pakai yang ini. Oke, gue ngerti, berarti maksudnya biar ini bisa mobile ya. Yes, ini Artinya mobile ya kan, yes. Breman kalau tiba-tiba ada acara nikahan orang siapapun di Bali atau di mana, Yeah. ini jalan ya mesinnya. Yes, yang itu. Nah, sahabat seruput, gue bantu iklan nih. Kalau punya acara pernikahan, punya acara seru-seruan bersama teman-teman ya kan. Bisa minta hotelnya untuk mintanya Breman. Nah, kalau gue nih di rumah gue ada acara ulang tahun nih bro, ya kan. Terus gue bilang, yuk, Li, boleh tuh gue ada acara ngebir sore-sore ya kan. Terus, lu bisa datang. Oh bisa. Nah, sahabat seruput bisa datang. Jadi kalian bisa pesen. Mau cari tahu ada Instagram ya kan? Instagram. Nah, Breman Instagramnya apa? Kalau kita ada Breman Brewery sama satu lagi Breman Bar and Resto. Nah, lu cari tahu dari sana ya kan? Udah jadi nih, Udah. Master. Sudah. Oke. Iya, dari warna aja beda. Ini yang dark, warnanya agak gelap. Ini yang agak terang, iya light banget. Tapi kayaknya rasanya juga pasti ngaruh lebih fresh, lebih light ya. Oke, cheers. Yes. Kalau rasa, ya kembali gue suka minum sih. Gue suka yang ini ya. Bener. Ini terlalu light. Rasa enak, cuman light banget. Yes. Bener ya. Lu kalau lu yang punya, lu suka yang mana? Oh iya, yang hitam. No, sama kan sama si robot ya kan? Yang udah biasa minum ya. Istilahnya tuh kalau misalnya kita mau minum banyak nih, berapa gelas, gue minum. Oh iya. Tapi begitu misalnya, gue lagi mau menikmati banget biar yang gue minum, pasti gue suka yang ini. Karena di sini tuh membuat gue ada gigitan. Bener. Oke, kita sekarang ngomong bisnis sebelum kita tutup bro. Nah, pertanyaan gue gini ya kan, lu bikin kayak begini, opportunity-nya yang lu lihat market segmen bir di Indonesia, apalagi kan ini kan tapping, bukan yang lu jual mass product. Ya, Lu ke depan kepikiran juga nggak bikin mass product atau lu memang hanya mau main di area yang ini? Sebenarnya sih yang jadi disclaimer dulu ya. Jadi Yes. sebenarnya nih perusahaan ini itu ada beberapa orang nih yang bangun nih co-foundernya. Nah, jadi basically nih co-founder ini nih kita punya passion dalam masalah bir. Oke. Nah, salah satu dari co-founder kita itu adalah seorang brewmaster. Nah, dia melihat itu dan kita para peminum itu kok nggak ada ya di Indo itu bir yang seperti di luar negeri yang fresh gitu. Itu kelihatannya tuh hampir nggak ada. Yang lain tuh berarti rata Yang lain rata-rata iya yang main kayak kalian nih, yang main barel-barel itu. sebenarnya bukan barelnya ya, tetapi craft beer. Oke. Jadi ada istilahnya tuh craft beer. Nah, kita ngeliat tuh di Indonesia tuh yang produk lokal craft beer itu tuh hampir nggak ada. Oke. Walaupun ada sih 1-2, tapi mereka juga kelihatannya ya itu aja lah gitu. Nah, dari situ kita ngeliat yang berkualitas itu sedikit lah. Jadi kita mau ada opportunity itu opportunity di situ. Walaupun kecil tapi kayak kopi lah. Kopi kan juga baru berapa tahun belakangan ini kan Benar, naik. baru naik hits. Dan berapa tahun belakangan ini pun wine juga mulai naik. Benar. Nah, mungkin kelihatannya ke depannya nih giliran bir. Tapi ke depan lo akan ngelihat nggak? Gue nggak tahu bisnis plan lu, blueprintnya. Kalau suatu saat nanti lu akan ini tembus internasional atau gimana? Kalau tembus- atau lu hanya cuman Kalau Indonesia aja udah nggak. Kalau internasional ya, itu memang tujuan kita ke sana. Karena memang dari awal kita itu ingin merepresentasikan Indonesia. Ini gue udah ngomong berapa kali ya. Merepresentasikan Indonesia. Jadi ada bir dari Indonesia yang bisa bersaing di Internasional. kancah internasional. Keren. Dimiliki oleh
anak bangsa Indonesia dan karya anak bangsa. Ya, thank you banget Yo, udah mau berbagi di acara Ngopi Seru, ya kan, ceritain tentang bisnis usaha lu, gila, salah satu yang menginspirasi banget. Kenapa? Di saat orang pandemi, ya kan, orang pada tiarap, tapi lu datang dari Jakarta ke Bali, ya kan, lu invest bersama teman-teman lu semua, membangun sebuah produk bir dengan unsur budaya dan latar belakang yang keren banget. Gue berdoain, semoga kedepannya ya kan, Breman bisa sukses di Indonesia dan tembus internasional. Thank you. Kita tos. Cheers. Demikian Ngopi Seru hari ini bersama Bro Yoyo, salah satu co-founder dari Breman. Semoga mendapat inspirasi, insight untuk sahabat seruput. Ditunggu selanjutnya, like dan komennya, jangan lupa. Bye.